Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 9 dengan anggota kelompok yaitu pertama Ariel Hartoko dengan NPM 1108 10 1001 10 11 25. Kemudian selanjutnya Muhammad Ardiansyah dengan NPM 1108 10 10 94. Kemudian saya sendiri Jody Bastian dengan NPM 1108 10 10 71. Kemudian selanjutnya Yuni Gautam dengan NPM 1108 10 10 014. Dan yang terakhir Muhammad Eko Setio dengan NPM 1108 10 10 97. Kami dari kelompok 9 itu sendiri mengambil contoh paper dengan judul yaitu Linux and Mac OS Booting Process. Itu sebuah studi komparatif, studi perbandingan antara tiga sistem operasi yang cukup populer mengenai sistem proses bootingnya. Oke, selanjutnya masuk ke abstrak dari paper ini. Paper ini itu menyajikan studi perbandingan tentang paradigma proses booting pada tiga OS tersebut, yaitu Windows, Linux, dan macOS. Ketiganya merupakan sistem operasi yang cukup populer. Proses booting itu adalah yang terpenting dan langkah yang pertama kali yang dilakukan oleh sistem operasi tersebut. Setelah proses ini dijalankan, semua proses lain bisa mendapat kesempatan untuk dieksekusi. Jadi kami bisa mengatakan bahwa proses booting ini adalah proses yang pertama kali, karena itu semua proses OS yang lain dapat dijalankan. Studi eksperimental ini memberikan gambaran persamaan dan perbedaan proses booting tersebut, karena setiap sistem awalnya harus melakukan booting, dan karena sistem operasi menyediakan berbeda fitur tentunya, dan juga beragam fitur lainnya juga, maka pokok bahasan dari paper ini sendiri yaitu mengenai perbedaan dan persamaan masing-masing proses booting setiap OS tersebut. Selanjutnya, introduksi yaitu perkenalan. Proses booting itu sendiri adalah langkah pertama kali yang dilakukan oleh sistem komputer Anda saat mengaktifkan komputer. Dalam komputasi, booting adalah rangkaian operasi set awal yang sistem komputer dikerjakan ketika daya listrik CPU dihidupkan. Prosesnya ini dimulai saat komputer dinyalakan pertama kali atau diberi energi kembali setelah dimatikan, dan akan berakhir saat komputer siap menjalankan operasi normalnya. Booting itu sendiri mencakup 4 langkah utama di komputer, yaitu power on, kedua kemudian instruksi awal dari memori ROM, selanjutnya mendeteksi sistem operasi di file hard disk, kemudian menemukan perangkat keras yang lain dipasang komputer. Akhirnya komputer dapat menjalankan aplikasi komputer tertentu sesuai pengaturan default dari OS tersebut atau dari pengguna komputer tersebut. Dan di booting komputer itu sendiri terdapat dua umumnya, yaitu warm booting dan cold booting. Cold booting itu sendiri adalah booting saat komputer dimatikan selama beberapa waktu. Di dalamnya semua memori primer dan internal pengaturan benar-benar dihapus. Dan beda lagi kalau warm booting komputer itu bisa restart tanpa shutdown sistem, yang mana aplikasi sistem dan memori saja dibersihkan, kemudian memuat ulang operasi sistem di memori utama. Dengan dua booting tersebut itulah, maka kita juga bisa mempunyai varian lain dalam booting, yaitu sleep dan hibernate. Nah, ini 4 langkah dari booting itu sendiri. Pertama kan power on, kemudian mengelola instruksi-instruksi pada ROM, kemudian mendeteksi OS pada hard disknya, kemudian menemukan file hardware-nya, kemudian baru selanjutnya berakhir yaitu komputer mulai aplikasi sesuai default dari OS atau dari user itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang mengoperasikan semua program lainnya dalam sistem komputer. Kapanpun kita mau berinteraksi dengan komputer,
kita harus memiliki operasi sistem di atasnya. Sistem operasi dikembangkan menurut komputer dan menyediakan platform yang lebih baik bagi aplikasi pengguna. Menurut perbaikan dan penggunaan sistem operasi dapat tumbuh mulai dari sistem operasi sederhana seperti DOS yaitu command oriented dan beberapa sistem operasi yang berbasis GUI seperti Windows, Linux, dan Mac. Sistem operasi yang disebutkan juga membuat perbedaan menurut fitur mereka, seperti jumlah pengguna dapat mengerjakan sistem operasi secara bersamaan. Itu yang lebih dikenal dengan single user atau multi-user, multi-processing, multi-programming, jaringan distribut, dan real-time yang kemarin telah dibahas sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho Gautam, NPM 190810100014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem booting pada Windows. Pertama kita harus tahu dulu Windows itu apa. Windows adalah sistem operasi yang paling populer sekarang di seluruh dunia. Sistem operasinya memiliki format berbeda seperti single user, multi-user, operasi jaringan sistem, dan lain-lain. Windows dikembangkan oleh Microsoft Corporation pada tahun 1980-an. Sistem operasi GUI pertama yang dikembangkan oleh Microsoft adalah Windows 3.0 pada tahun 1989. Organisasi ini juga mengembangkan Command-based dan sistem operasi paling populer bernama MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System pada tahun 1981. Windows XP merupakan sistem paling populer dan paling banyak hingga ppr ini dibuat. Karena ramah pengguna dan mudah diinstruksikan, maka dari itu sistem operasi ini juga masih digunakan oleh sebagian besar orang. Versi terbaru Windows yang ada di pasaran adalah Windows 10, diluncurkan secara komersial pada tahun 2015. Sebenarnya adalah booting pada Windows. Proses booting di Windows sangat mudah, sama seperti fiturnya yang ramah pengguna. Ada 4 langkah dasar di sistem operasi Windows saat booting. Pertama, proses yang dimulai saat Anda menghidupkan komputer Anda adalah BIOS, yaitu sistem output input dasar. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah 4 step. Step pertama ini adalah POST, step kedua adalah MBR, step ketiga adalah Auto Partition and OS Detection, step keempat adalah Auto Booting Supporting Files. Langsung saja ke step pertama. Step POST adalah singkatan dari Power On Self Test, yang awalnya merupakan langkah inventaris dan langkah yang sangat penting di mana konfigurasi dan deteksi perangkat keras dilakukan dengan melihat dan mendengarkan kesalahan dan diagnosis laporan, misalnya kode error, kode bip, dan kode numerik. Step kedua, BIOS akan mencari prioritas booting, seperti dari mana komputer akan mendapatkan sistem operasi, misalnya dari hard disk, floppy disk, atau jaringan. Rekor ini masuk proses booting disebut MBR atau Master Booting Record, yang disimpan di sektor pertama hard disk, dari mana sistem operasi dimulai memuatnya di memori primer. Ini juga memberikan informasi partisi booting. Selanjutnya, step ketiga adalah BIOS mengetahui MBR dan booting partisi tempat beban sistem operasi kecil perangkat lunak sistem yang disebut kernel ke dalam memori utama. Menemukan NTLDR atau NTLoader yang akan membuat partisi dalam sistem komputer dan mencoba mengidentifikasikan lainnya partisi selain partisi primer. Di langkah yang sama, fileboot.inf memeriksa partisi untuk sistem operasi lain keberadaan, di mana pengguna akan memilih sistem operasi memuat ke dalam memori. Selanjutnya, step keempat, WinSize baris file dukungan untuk booting penting lainnya, seperti entosKernel.x, hal.dll, system.ini, win.ini, sizeedit.x, config.x, autox.bat, msconfig.x. File ini juga membantu dalam penginstalan perangkat lunak sistem yang berbeda yang harus didapatkan oleh lingkungan berorientasi aplikasi diimplementasikan, dan Microsoft Corporation mengembangkan beberapa konfigurasi standar dilakukan saat memboot sistem. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum,
Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafardiansyah. Saya akan melanjutkan tentang Linux. Linux ini adalah sistem operasi open source gratis yang dilisensi oleh GNU. Linux sendiri adalah operasi portable, multitasking, dan platform pertama sistem. Manfaat utama dari sistem operasi Linux itu sendiri adalah gratis digunakan dan sistem operasi sumber terbuka yang menjadikan penggunanya dapat memodifikasi sistem tersebut agar lebih bisa berorientasi pada pengguna daripada sistem operasi Windows. Contohnya, Linux juga menyediakan utilitas bawaan seperti driver system, antivirus, fitur kehandalan yang membuat mereka lebih masuk bekerja di lingkungan server klien tanpa harus reboot sistem. Booting pada Linux. Proses booting pada Linux sangat berbeda dengan Windows, kecuali BIOS dan MBR atau Master Booting Record. Ada 4 langkah dasar dalam sistem operasi Linux pada booting. Proses pertama yaitu dimulai saat Anda menyalakan komputer adalah BIOS, yaitu sistem output input dasar, seperti yang ada di gambar. Pause, selanjutnya ke MBR atau Master Boot Record, selanjutnya ke Group, selanjutnya ke Other Booting Supporting Files. Step 1 atau langkah 1. Pada langkah pertama ini, POS sendiri adalah singkatan dari Power on Self Test, yang awalnya merupakan langkah dari inventaris dan langkah yang sangat penting, di mana konfigurasi dan deteksi perangkat keras dilakukan. Kode error, kode BIP, kode numerik yang akan menangani identifikasi master boot record untuk menangani inisialisasi booting proses. Langkah kedua, BIOS. Langkah kedua ini, BIOS akan mencari prioritas booting, seperti dari mana komputer akan mendapatkan sistem operasi, misalnya dari hard disk atau sebagainya. Yang disimpan di sektor pertama hard disk ini mulai dari memuatnya di memori primer. Beberapa waktu mungkin disimpan di beberapa perangkat lain seperti floppy disk, CD yang dapat diboot, atau flash disk atau flash drive. Langkah ketiga, setelah mendapatkan ide tentang partisi utama beban bootstrap loader, pertama ke dalam memori adalah Group atau Grand Unified Boot Loader atau LILO, Linux Loader, yang mencoba membuat fitur sistem operasi dari sumber daya pendukung. File pemuat awal adalah init atau awal RAM disk. Langkah terakhirnya yaitu Group selesai di bagian oleh menginisialisasi pemasangan sistem file melalui root init directory dengan memasangkan sistem file awal untuk selanjutnya melakukan aktivitas memuat file pendukung atau support file ke operasi Linux pada lain sistem. Step keempat, file pendukung boot penting lainnya seperti /sbin, /init, /etc, /initb, /etc, /rc.local, dan /runlevel. File ini membantu dalam penginstalan perangkat lunak sistem yang berbeda yang harus didapatkan oleh lingkungan berorientasi aplikasi yang diimplementasikan. Itu juga dapat membantu membuat GUI atau Graphical User Interface dasar bagi pengguna untuk menggunakan sistem operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Aryo Artoko dan saya di sini akan menjelaskan tentang Mac. Nah, sistem operasi Mac dikembangkan oleh Apple pada tahun 1984 oleh Apple Incorporated. Apple Incorporated menciptakan kepemilikan perangkat keras dan perangkat lunak untuk integrasi yang lebih baik dari OS, dan perangkat keras meningkatkan secara cepat dan termulus menangani dan menggunakan sistem operasi all end user. Komputer Macintosh menggunakan chipset Motorola PowerPC dengan arsitektur canggih yang disempurnakan untuk grafik dan interface multimedia dan kegunaan.
Sejak 2005, jajanan komputer Mac Apple berbasis Intel, tetapi macOS berbasis hanya berlisensi untuk berjalan di Apple Mac, yaitu sistem operasi multitasking yang pertama. Sistem file pilihan untuk macOS adalah HFS, HFS Plus. Sistem file yang tangguh termasuk support untuk permission, tetapi juga mendukung sistem file lainnya. OS Macintosh berbasis lingkungan GUI dengan tanpa opsi basis perintah. Mac OS X dengan asal Unix yang memberi Anda pilihan antar muka berbasis karakter Apple komputer. Adalah satu-satunya perusahaan Macintosh komputer. Sistem operasi Mac berorientasi pada hardware yang memiliki keyboard dan mouse sendiri, di mana mouse hanya memiliki satu tombol seperti tombol klik kiri dan kanan. Non mouse normal di sistem operasi lain. Sebagai pembanding ke sistem operasi lain, sistem operasi Mac mahal karena bukan hanya OS tetapi juga keseluruhan atau spesifik. Sistem pembelian diharapkan oleh konsumen untuk menjalankan sistem operasi Mac. Mac OS X Tiger 10.4 versi terbaru dari sistem operasi Apple dirilis pada tahun 2006. Lalu Apple memperkenalkan versi terbaru OS X dari Mac adalah Snow Leopard 10.6 di tahun 2010. Nah, ini adalah booting pada Mac. Salah satu fitur paling unik dari operasi Mac, proses booting system tidak mendukung BIOS, alih-alih memiliki BIOS. Ia mendukung utilitas firmware panggilan boot ROM. Ketika daya komputer Macintosh dihidupkan, firmware boot ROM diaktifkan. Boot ROM yang merupakan bagian dari perangkat keras komputer memiliki dua tanggung jawab utama. Yang pertama, menginisialisasi perangkat keras sistem. Yang kedua, memilih sistem operasi untuk dijadikan. Di sini ada gambar step by stepnya, yaitu pertama boot ROM, lalu menjalankan boot exal or boot.exe, lalu menjalankan routingnya, lalu menjalankan supporting file lain-lainnya. Angka pertama pada booting Mac adalah boot ROM bekerja pada dua fungsi untuk sistem Mac untuk menjalankan proses boot. Pertama adalah POS, yaitu Power On Self Test, saat menginisialisasi perangkat keras termuka dan memverifikasi ketersediaan yang memadai dari memori, dan FV yang memverifikasi perangkat keras dasar inisialisasi dan membeli sistem operasi yang seharusnya menggunakan. Berikutnya, jika ada beberapa instalasi OS X yang tersedia, boot ROM periksa proses boot sebelumnya dan pilih salah satu yang terakhir dipilih oleh sistem disk setelah proses preferensi. Pengguna dapat mengganti pilihan ini sementara komputer melakukan boot, yang menyebabkan FV menampilkan layar untuk memilih volume boot. Lalu step yang kedua, setelah boot ROM selesai dan partisi OS X telah dipilih, kontrol lolos ke boot FV boot memuat. Pekerjaan mendasar dari bootloader adalah memuat kernel ke dalam memori. Jika enkripsi disk penuh diaktifkan, file bootloader bertanggung jawab untuk menggambar UI login dan meminta sandi pengguna yang diperlukan untuk mengakses disk terenkripsi untuk boot dari itu. Bisa jadi bootloader ditemukan di direktori system/library/core services di partisi root dalam sebuah file bernama boot.exe. Step yang ketiga, setelah kernel dan semua driver yang diperlukan booting dimuat, bootloader memulai kernel prosedur inisialisasi. Pada titik ini, cukup banyak driver dimuat untuk kernel untuk menemukan perangkat root. Kernel menginisialisasi struktur data Mac dan BSD, dan kemudian menginisialisasi IOKit. IOKit menghubungkan dan memuat driver ke dalam kernel menggunakan pohon perangkat untuk menentukan driver mana yang akan ditautkan, seperti yang digunakan di sini. Istilah root mengacu pada memasang partisi sebagai root atau tingkat atas berkas sistem. Boot tidak sama dengan root, adalah teknologi menggunakan sistem untuk boot dari partisi. Selain root partisi, boot tidak sama dengan root. Menggunakan partisi membantu untuk menyimpan file-file yang diperlukan untuk boot, seperti cache kernel. Lalu step yang keempat yang terakhir, sekarang file-file yang wajib dimuat selama proses booting sekarang dihidupkan untuk mendukung dan perangkat lunak sistem yang juga memiliki kepentingan yang sama dalam sistem operasi. Untuk membuat sistem operasi bisa dijalankan seperti proses max_init dan init telah diganti dengan
launched. Launched sekarang adalah proses sistem root. Launched kemudian juga mengganti dan menangani berbagai sistem script termasuk etc/rc. Jalankan tetap item, siapkan sistem untuk pengguna, mengkoordinasi peluncuran sistem daemon secara tertib. Launch membebaskan memori dan sumber daya lain yang terkait dengan daemon. Launch memulai sistem starter. Login window adalah program itu mengontrol beberapa aspek sesi pengguna dan koordinat tampilan jendela login dan autentikasi pengguna. Sekian penjelasan dari Mac dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. 3. Tabel perbandingan proses booting dari Windows, Linux, dan Mac. Tabel di bawah ini memberikan kita gambaran masing-masing fitur operating system, proses boot operating system. Bisa kita lihat BIOS semuanya ada kecuali Mac, OS, WOST semua sistem operasi menggunakannya, bootloader masing-masing sistem operasi berbeda, kernel masing-masing sistem operasi juga berbeda, supporting files sama masing-masing sistem operasi juga berbeda. 4. Studi lanjut. Eksperimen ini juga memberikan motivasi untuk studi perbandingan sistem operasi lain seperti Android, Solaris, sistem operasi server di mana tempat fitur-fitur canggih yang menyertakan langkah baru dan lanjutan dalam proses booting dibandingkan yang ada dalam percobaan ini. 5. Kesimpulan. 5 kala kami membandingkan langkah booting sistem operasi yang berbeda seperti Windows, sistem operasi Linux, dan Mac. Percobaan ini memberikan ide tentang perbedaan dan persamaan proses booting di sistem operasi ini. Percobaan memberikan kesimpulan bahwa setiap sistem operasi memiliki langkah force yang sama umum dan merupakan langkah pertama yang harus sistem operasi proses selama proses booting. Eksperimen ini juga menunjukkan Mac adalah satu-satunya sistem operasi yang tidak mendukung jenis mekanisme BIOS saat boot. Ia memiliki mekanisme sendiri seperti boot ROM, di mana sistem bootloader disebut bootx atau boot.ev, atau sering juga disebut dengan mekanisme boot UEFI. Percobaan ini juga menyimpulkan tentang bootloader dan kernel yang berbeda-beda digunakan oleh sistem operasi selama proses booting.